فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian sirah nabawiyah kita yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana kemarin kita telah membaca dan membahas keadaan-keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipandang dari sisi geografisnya, kemudian keadaan perpolitikannya, kemudian keadaan atau kondisi bagaimana mereka beragama dan berkepercayaan. Sudah kita bahas sebagian gambaran dari bagaimana cara mereka beragama seperti itu. Nah, adapun kesempatan malam hari ini kita akan melihat gambaran bagaimana masyarakat Arab jahiliyah itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang dilihat dari sisi sosialnya. Satu. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi perekonomian mereka. Dan kemudian yang ketiga pada bab ini dari sisi akhlakiyat, yaitu kepribadian dan karakternya secara pribadi bangsa Arab. Nah, nanti setelah kita mendapatkan gambaran-gambaran bangsa Arab ini, baru nanti di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang kelahiran Nabi SAW. Akan tetapi sebelumnya ada pembahasan untuk mengenalkan kepada kita nasabnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan masyarakat Arab jahiliyah ini dilihat dari sisi sosialnya. Artinya sisi sosial ini adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Bagaimana mereka bermasyarakat satu sama lain. Nah, yang disoroti oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini, di antara yang nampak dan menonjol dari tradisi hubungan bermasyarakat mereka adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini adalah tinjauan sosial tentang bagaimana mereka melakukan pernikahan satu sama lain. Kemudian nanti hubungan antara masyarakat Arab tersebut terhadap anak-anak yang mereka lahirkan nanti bagaimana. Nah, ini akan kita lihat salah satu contohnya, gambaran pernikahan mereka. Tetapi sebelumnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini membahas tentang kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat Arab itu. Adapun kedudukan laki-laki di tengah-tengah masyarakat Arab, kedudukan laki-laki di sini adalah sebagai pemimpin mereka. Jadi laki-laki memegang peranan baik itu di keluarga maupun kemudian di qabilah. Pemimpin mereka adalah laki-laki. Akan tetapi di sini bukan berarti perempuan tidak memiliki peranan. Nah, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan gambaran perempuan ini meskipun dia tidak memegang tanggung jawab kepemimpinan, tetapi terkadang pada keadaan tertentu perempuan ini bisa memegang kendali terhadap pemimpin. Dengan kata lain, perempuan itu bisa nyetir pemimpin, didikte pemimpin itu. Nah,
perempuan itu kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, wa rubbama kanatil mar'atu idza sya'at jama'atil qaba'il lis-salam. Seorang wanita itu kalau dia pengen ya, dia ingin bisa mewujudkan persatuan seluruh qabilah. Qabilah itu bisa bersatu di dalam satu perdamaian. Wa insya'at, tapi kalau dia mau, perempuan itu mau di waktu yang lain, mau apa? Berkehendak apa? Berkehendak yang lain. Ash'alat bainahum naral harbi wal qital. Perempuan itu bisa saja dan punya kemampuan untuk menyalakan api pertempuran antar kabilah satu dengan kabilah yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya wanita pada saat itu, meskipun kedudukannya itu dia tidak memegang kendali kepemimpinan secara resmi ya, tetapi dia punya semacam soft power, kekuatan yang lembut untuk bisa mengendalikan pemimpin-pemimpin dari kalangan laki-laki. Nah, ini di satu sisi bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat Arab. Selain itu gambaran yang lain yang juga dibawakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Kedudukan wanita tadi di satu sisi ketika dia punya kemuliaan ya, asyraf itu di kalangan yang dia punya status sosial tinggi, wanita bisa memiliki peran yang seperti itu. Nah, nanti ada pihak-pihak wanita yang ketika dia tidak berada pada status sosial yang tinggi, ini justru keadaannya sebaliknya. Perempuan ini hanya menjadi sebagai objek saja, objek pemuas nafsu laki-laki. Dan ini digambarkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang bagaimana tata cara pernikahan yang berlaku di masa jahiliyah dahulu yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan anna nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Pernikahan di masa jahiliyah itu ada 4 jenis pernikahan, 4 bentuk pernikahan, 4 macam pernikahan. Pernikahan yang pertama ini yang dinamakan dengan pernikahan sahih. Inilah yang kemudian diakui oleh Islam, yang mana tata caranya itu seorang laki-laki datang kepada wali si perempuan, meminang dan meminta anak gadis dari si wali itu untuk dijadikan istri. Kemudian pihak wali itu melihat dan menanyakan kepada si perempuan bersedia atau tidak. Ketika bersedia, maka si wali menikahkan mereka berdua. Dan ketika sudah menikah, mereka berada dalam satu ikatan. Dalam satu ikatan di mana laki-laki itu mendapatkan haknya sebagai suami, tetapi dia juga punya kewajiban terhadap istri. Pun demikian perempuan juga seperti itu. Ketika sudah diikat dalam satu ikatan pernikahan, perempuan punya hak dia sebagai istri dan dia juga punya kewajiban dia sebagai istri. Artinya di sini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari pihak suami maupun dari pihak perempuan. Nah, ini nikahus sahih. Ini sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah sudah mempraktikkan pernikahan seperti ini. Ketika Islam datang, pernikahan yang demikian ini yang dibenarkan oleh Islam. Kenapa? Dia menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Kemudian yang kedua, lebih bisa memelihara nasabnya. Kejelasan nasab itu bisa dilihat. Nah, jenis pernikahan kedua di masa jahiliyah yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari ini namanya adalah nikah istibdha'. Dari kata-kata bad'un. Bad'un itu bagian. Istibdha' ini mengambil bagian. Maksudnya mengambil bagian ini apa? Mengambil bagian dari laki-laki asing. Yang seperti ini bentuk pernikahannya bagaimana? Ada sepasang suami istri yang sudah terikat dengan ikatan pernikahan yang sahih. Nah, sang istri atau mungkin suami itu menginginkan perbaikan keturunan misalnya. Ingin nanti anaknya itu punya sifat keberanian sebagaimana pahlawan di kabilah sana.
atau ingin anaknya nanti gagah seperti pahlawan yang di sana. Maka jadi pernikahan istibdha ini tadi sepasang suami istri bersepakat gitu loh, bahwasanya kalau nanti istri ingin anak gagah seperti pahlawan yang ada di kabilah itu misalnya, sang suami nanti ngasih izin sama istrinya ini nanti untuk bermalam bersama laki-laki yang dimaksud dalam beberapa waktu tertentu. Dikasih izin sama suaminya gitu. Sampai nanti ketika sudah bermalam beberapa waktu bersama laki-laki yang dimaksud dalam beberapa waktu, sampai terlihat sang istri ini dia mengandung anak gitu kan. Barulah nanti sang istri ini kembali kepada suaminya yang asli dan ditunggu kelahirannya nanti, dan nanti anaknya yang lahir itu dinasabkan kepada suaminya yang sah, meskipun nanti ketika lahir memiliki ciri-ciri dan sifat dari laki-laki yang bersamanya dalam beberapa malam itu. Ini bentuk pernikahan kedua yang jelasnya di dalam syariat Islam pernikahan ini sangat dilarang. Karena tidak ada kejelasan nasab di sini, ketercampuran nasab antara suami yang sah dengan suami yang tidak sah. Ini jelas diharamkan di dalam Islam yang seperti ini. Kemudian pernikahan selanjutnya, ini bentuk pernikahan yang selanjutnya, yaitu pernikahan yang mana masing-masing kabilah itu mengutus pemuda-pemudanya untuk bermalam bersama seorang gadis yang dipilih dari kabilah tertentu yang dia sudah menyatakan siap. Yang mana yang seperti ini sebenarnya ini sejatinya adalah bentuk perbuatan prostitusi sebenarnya, cuma di masa itu dilegalkan gitu. Di masa itu dilegalkan. Seorang anak gadis dari kabilah tertentu siap untuk melaksanakan pernikahan yang seperti ini, nanti dipilih dari masing-masing kabilah dengan jumlah yang tidak lebih dari 10. Jadi jumlahnya nggak boleh lebih dari 10. Antara 3 sampai 10 pemuda. Yang mana nanti 3 sampai 10 pemuda ini bersama dengan anak gadis dari kabilah yang sudah dipilih tadi bermalam dalam jangka waktu tertentu, berkumpul dalam jangka waktu tertentu, dan masing-masing dari laki-laki tersebut bersama dengan satu gadis ini sampai terlihat nanti bahwasanya si anak gadis ini tadi sudah mengandung, baru anak gadis tadi punya hak untuk memilih siapa yang akan jadi bapaknya buat anaknya itu. Ini pernikahan jahiliyah bentuk yang kedua. Ada pembatasan gitu kan, dan ada utusan resmi dari kabilah. Bentuk yang keempat, ini namanya nikah hurriyah. Nikah hurriyah itu nikah bendera. Yang seperti ini hampir mirip dengan bentuk pernikahan yang ketiga tadi, di mana banyak laki-laki yang nanti berkumpul bersama dengan satu wanita saja. Tetapi bentuknya lebih bebas daripada yang jenis ketiga tadi. Kalau jenis ketiga tadi kan batasannya 3 sampai 10 saja. Dan ini resmi utusan kabilah. Adapun yang keempat ini keinginan pribadi si gadis, si wanita. Dia tancapkan bendera di depan rumahnya, nanti sudah nggak usah diutus, nggak usah laki-laki manapun yang menginginkan bersama dengan dia silahkan untuk datang dalam jangka waktu sampai berapa lama, mungkin seminggu atau sebulan ini silahkan, siapapun laki-laki mau bersama dengan saya silahkan. Tetapi nanti dicatatin mukanya satu-satu gitu loh. Catatin mukanya satu-satu itu bagaimana? Setelah nanti dia mengandung dan kemudian lahir, anaknya dilihat, anaknya mirip dengan siapa? Laki-laki yang pernah bersama dengannya itu. Ketika sudah dilihat, oh mirip sama itu, dialah nanti yang akan menjadi suaminya, yang akan menjadi bapak dari anak itu, dan anak itu akan dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Nah, ini sebenarnya bentuk pernikahan jahiliyah. Ini model ya yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dahulu terjadi di masa masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada bentuk pernikahan lain sebenarnya gitu loh, yang kemudian Islam melarangnya. Tradisi-tradisi lain yang hubungannya dengan pernikahan.
yaitu apa? Mereka itu melakukan poligami, ta'addud. Kalau ini kan Islam membenarkan, cuma Islam membatasi, hanya sampai 4 saja. Masyarakat Arab jahiliyah semaunya. Kana yu'addiduna baina zaujati min ghairi haddin ma'ruf. Tanpa ada batasan-batasan tertentu untuk ta'addud, yaitu poligami. Oleh karena itu di masa Nabi SAW pernah datang seorang petinggi kabilah yang bernama Ghailan itu datang kepada Nabi, punya istri udah 10 gitu kan, menyatakan masuk Islam. Ketika menyatakan masuk Islam, Nabi SAW menyampaikan kepada Ghailan ini, amsik alaika arba'an wa farik sa'irahunna. Pegang yang 4, kemudian sisanya yang 6 itu kamu harus menceraikannya. Karena Islam hanya membatasi 4 saja. Nah, di hadis ini terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanafiyah. Jadi mazhab Hanafiyah, perintah pegang yang 4 itu harus sesuai dengan tertib mana yang dahulu dinikahi oleh si laki-laki tersebut. Kalau ada kasus seorang kafir, dia belum masuk Islam, punya istri lebih dari 4. Ketika dia masuk Islam, kewajibannya hanya boleh mempertahankan 4 saja, dan sisanya yang lebih dari 4 harus diceraikan. Nah, dalam mazhab Hanafiyah yang dipertahankan mana? Yang dipertahankan adalah yang pertama kali dinikahi sesuai dengan urutannya. Yang pertama kali dinikahi, kedua dinikahi, ketiga dinikahi, dan keempat dinikahi.